Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka berkeliling Ka'bah dan ziarah makam Rasulullah. Amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzim fin nas bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin 'amiq. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat calon jamaah haji dan umrah tahun 2026 atau tahun 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan umur panjang dan diberikan kemudahan dalam segala urusan dan diberikan kemudahan faham di dalam mempelajari segala manasik ibadah yang ada sangkut pautnya dengan urusan haji dan umrah. Amin ya rabbal. Kenapa kita belajar manasik? Manasik itu istilah bahasa Arab yang artinya adalah ibadah-ibadah. Kenapa kita mempelajari manasik atau ibadah-ibadah haji? Secara dasar bahwa segala apapun yang kita lakukan itu mesti ada dasar ilmunya. Karena Imam Abu Hanifah dalam sebuah makalah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen di dunia tuh enak, nyaman, hasilnya baik, maka ilmunya ada, ilmu dunianya kita harus dasari. Wa man arada al-akhirah, siapa yang pengen akhiratnya juga enak, nyaman, bahagia, masuk surga, fa'alaihi bil ilmi, maka air juga dasarnya adalah air ilmu. Tapi garis selanjutnya apa? Waman aradahuma, siapa yang pengen dua-duanya di dunia sukses, di akhirat selamat, masuk surga,
fa'alaihi bil ilmi. Maka tentu dua-duanya, ilmu dunianya punya, ilmu tentang akhiratnya juga punya. Apalagi kita yang ingin melaksanakan sesuatu. Orang berdagang mesti belajar bagaimana cara berdagang yang baik dan benar menurut Islam dan tentunya menguntungkan. Bagaimana cara orang bertani mesti harus tahu juga tata cara ilmu tani. Bagaimana hasil yang baik, bagaimana hasil yang melimpah, tapi jangan sampai melanggar syariat Allah. Ada istilah ilmunya. Apalagi yang langsung hubungannya ibadah kepada Allah. Maka hari ini kita ingin melaksanakan ibadah yang disebut dengan rukun Islam yang kelima, yakni ibadah haji. Maka wajib tentunya mempelajari ilmu tentang haji. Hasil masalahnya, jika umpama misal tulak beribadah haji, tapi kada ada persiapan berupa ilmu pengetahuan, niat tidak bingung, yang ngarannya tawaf itu ngapa, yang namanya sa'i itu apa aja, nanti wajib dengan rukun itu apa bedanya, sunnah itu apa maksudnya, apalagi nanti bicara masalah denda, gak tahu sama sekali. Akhirnya ibadah haji ya orang Banjar tarabas buta atau ngalir teh cara Jawa ibadai sakarape dhewe. Iki aneh. Modele ngono kuwi nek ibadah tanpa ada dasar, itu yang diingatkan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubat. Fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Belum lagi. Mukadimah dulu. Saya buka ini di awal lah, masih ini halaman 4. Oke. Belum. Nanti ada juga sebenarnya sudah ada di tengah itu, cuman saya mukadimah aja. Ada sudah tulisannya, ada yang saya sampaikan, ada tulisannya di sini. Ujar Imam Ibnu Ruslan, apa fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Sapa wonge sing amal ibadah tapi tanpa dasar ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Itu yang kita khawatir. Amal ibadahnya kalau kada ada ilmunya, maka ilmunya ditolak, tidak diterima. Kalau istilah syairnya, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sapa wonge sing amale tanpa ilmu, amale ditolak, amale ora diterima. Bahasa Jawanya tadi. Mohon maaf nih Bapak Ibu lah, ini bisa campur aja. Kadang bahasa Banjar, kadang bahasa Jawa. Kadang kali dipraktekkan bahasa Jawa hilang pulang. Tapi sudah kenal Bapak Ibu ya. Ini belum kenalan, mohon maaf nih Bu. Mohon maaf Bapak, sebelumnya saya kenalkan diri, nama saya tadi Husna ini. Kebetulan kami juga dulu belajar di sini, manasik juga di sini. Kebetulan kami kemarin naik ibadah hajinya tahun 2017. Tahun 2017 ngaji belajar sama guru-guru. Kami juga di sini. Setelah kami 2017, selanjutnya ya oleh yayasan disuruh juga bantulah untuk ambil bisa apa yang sampaikan berbagi sedikit pengalaman. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah ibadah haji yang kita lakukan, mau tidak mau wajib mesti ada dasar namanya ilmunya. Ilmu apa? Manasik haji. Nah, karena ibarat ibadah yang kita lakukan tidak sesuai nanti dengan syarat, dengan rukun dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Ada istilah ibadah haji itu
nanti tidak sah. Atau ada yang istilah yang namanya kena dam. Nah, ini yang merugikan. Kalau kena dam masih mending bayar dam 1 ekor. Kalau sudah tidak sah, nah, kenapa bisa tidak sah? Ya nanti antara lain ketika kita meninggalkan yang namanya rukun haji. Nah, itu tahu nanti kita. Apa yang kita lakukan ini saya buka langsung di halaman 4. Berdasarkan seruan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk ibadah haji. Tidak ada seorang yang beribadah haji kecuali orang yang telah mendapat undangan Allah Subhanahu wa taala melalui lidah Nabi Ibrahim alaihi salam. Halaman 4 Arabnya. Seruan Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada dasarnya kita ini dipanggil oleh Nabi Ibrahim di saat beliau berada di satu gunung yang bernama Jabal Abi Qubais. Sekarang ini posisinya samping dengan Masjidil Haram. Yang konon yang ada sekarang ini di atas jabal itu ada istana raja gitu. Pas samping jabal, pas sampingnya dengan masjid sekarang Jabal Abi Qubais. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Yakni memanggil seluruh umat manusia untuk datang ke kota Mekah, untuk berziarahi kota Mekah, bertawaf di Ka'bah, melaksanakan ibadah haji. Itu dalam Al-Quran. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Atas perintah Allah, setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun kembali Ka'bah yang pernah dulu sebelumnya dibangun di zaman Nabi Adam alaihi salam. Kan ceritanya Nabi Ibrahim itu membangun kembali Ka'bah yang ada di lembah atau di Mekah, tepatnya di Masjidil Haram. Tidak lain adalah atas perintah Allah. Nabi Ibrahim mengulah Ka'bah dengan Nabi Ismail itu macam-macam rintangannya dan cobaan. Sudah selesai, yuk jar Allah. Wa'adin, beritahukan olehmu, bilangkan olehmu, undangi olehmu kepada seluruh manusia bil haji untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi Nabi Ibrahim terkenal gigih orangnya. Makanya beliau Nabi Ibrahim itu punya prinsip perintah Allah di atas segala-galanya. Kalau Allah sudah suruh, siap, sami'na wa ata'na. Makanya prinsip Nabi Ibrahim itu tertuang dalam kisah kalau kita mendekat hari raya Kurban. Ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, amun kita disuruh anak suram disembelih, bakalan ada memenuhi apa yang diperintahkan. Tak kalau Allah perintahkan untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim sampaikan, ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim mengedepankan musyawarah dulu. Ini perilaku Nabi Ibrahim. Tidak egois, tidak hanya perintah Allah langsung laksanakan. Kamu kan anak juga, walaupun Nabi Ibrahim orang besar, orang berpangkat, orang tinggi, menghormati, minta tetap pendapat kepada orang rendahan. Siapa Nabi Ismail? Ya bunayya, wahai anakku sayang. Dalam ilmu nahwu ya bunayya itu namanya tasghir, sebagai kalimat bentuk kasih sayang. Ya bunayya itu bukan wahai anakku, tapi ada wahai anakku sayang. Bentuk kalimat yang penuh dengan rasa kasih sayang. Aku malam tadi mimpi, biasanya mimpi itu ilham Allah. Anni adbahuka, aku menyembelihmu, fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku. Musyawarah dulu sedikit. Amun kita paling tinggi sudah siap laksanakan. Nih pendapatku langsung. Kan? Nabi Ibrahim musyawarah
Ya abati if'al ma tu'mar. Ya abati if'al ma tu'mar satajibni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku sayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan. Bapak yang bijaksana, anak yang soleh. Luar biasa jawaban anak. If'al ma tu'mar, laksanakan wahai apa yang Allah perintahkan. Insyaallah minas sabirin. Mudah-mudahan kau mendapat itu termasuk orang yang sabar. Kalau dilihat dari sejarahnya, Nabi Ibrahim kawin dengan Sarah itu kan tak punya anak. Tua sudah Nabi Ibrahim belum punya anak, tapi Nabi Ibrahim tak pernah putus asa. Nih poin kedua. Nabi Ibrahim sabarnya tak pernah putus asa, angkat tangan tak pernah putus. Apa doa Nabi Ibrahim dalam Al-Quran? Rabbi habli minal sholihin. Ya Allah, berikan aku keturunan anak yang soleh. Maka poin kedua, bahwa kita sebagai seorang mukmin mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim, tak pernah putus asa, terus memanjatkan doa. Kalau 99 kali aku berdoa husnuzon, mungkin yang ke-100 Allah kabulkan. Sudah 100 kali kita berdoa husnuzon, mungkin yang ke-101 Allah kabulkan. Ternyata fabasyarnahu bighulamin halim. Ternyata doa Nabi Ibrahim itu Allah ijabah, tapi lewat jalan lain juga. Nabi Ibrahim mohon maaf dengan Siti Sarah, belum punya anak saat itu. Tapi oleh Siti Sarah memberikan saran, kamu kawin dulu dengan anak buahku. Bahasa dulu budaknya siapa? Namanya Siti Hajar. Kawin dengan Siti Hajar, alhamdulillah punya anak Nabi Ismail. Ternyata setelah punya anak dengan Siti Hajar bernama Ismail, tak lama kemudian Siti Sarah pun hamil. Punya anak namanya Nabi Ishak. Buah kesabaran. Jadi itu tuh penting. Sabar senantiasa berdoa kepada Allah. Yang pertama ini meletakkan perintah Allah di atas segala-galanya. Kalau kita pikir-pikir lama baru dapat anak. Sekali dapat anak sikok-sikoknya awalnya itu kan cuma diperintah Allah untuk menyembelih. Kalau kayak kita mohon maaf lah ya Allah, kalau menyembelih anak aku tidak lalai. Nah, cepat lagi kita nyangka Nabi Ibrahim siap, makin siap. Nabi Ismail bawa ke tempat yang sepi, siapkan pisau yang tajam. Setelah itu disiapkan mau digorok ke leher Nabi Ismail. Ya Allah, inilah pengorbananku. Tapi Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kekah perkasa. Lama ni'alima a'qaina wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa memberikan kesan dan bekas kala Allah yang memberikan. Tidak ada yang bisa menolak. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah yang memberikan. Dan tidak ada yang bisa memberikan kalau Allah yang menolak. Pas nak digorok ke leher Ismail, tak mempan. Kok kayaknya pisaunya tidak tajam, dibelahkan letakkan ke batu. Batu pecah dua. Bukan pedang yang tak tajam, tapi kehendak Allah yang tidak diberikan. Allah yang tidak memberikan itu terputus leher Ismail. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tak ada yang bisa memberikan asar, tak ada yang bisa memberikan akibat. Amun Allah ada menghendaki. Allah perintahkan Jibril datang membawa seekor kibas sebagai pengganti daripada pengorbanan Ismail. Nah, tuh kisahnya. Sudah satu kelebihan Nabi Ibrahim. Pertama, meletakkan perintah Allah di atas segala-galanya. Yang kedua, Nabi Ibrahim terkenal dengan sabarnya, maka beliau termasuk Nabi yang ulul azmi namanya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim itu tidak pernah makan kecuali beserta tamu. Kebetulan Nabi Ibrahim itu kayak kita sugih lah biasanya. Tapi Nabi Ibrahim setiap hari sedekah, tidak pernah makan itu kecuali bersama tamu. Ibarat tak makan nih, undang tetangga makanan. Ada sini, jadi pulang sini. Pokoknya hari-hari itu ada yang diajak. Bahasa kita sedekah. Bahkan pernah satu hari tak ada lagi orang yang diajak makan pun tak ada. Tahan berjalan berkilo-kilo nak nyari orang. Mau undang orang tadi tuh. Ini ceritanya nih. Sampai mau undang datang ke rumah.
yang menyuruh? Mengundang manusia. Nah, akhirnya ya'tu karijalan, maka mereka akan datang dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan ada yang naik di atas onta yang kurus. Yatina, yang mana mereka datang ke Ka'bah untuk melakukan tawaf, melaksanakan ibadah haji min kulli fajjin amik, yang datang dari berbagai macam penjuru. Sebelum zaman Nabi kan, ketika kakek neneknya, kakek baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu memegang kunci Ka'bah, kan ada ujian yang luar biasa, di mana datangnya kaum kafir dari negeri Yaman untuk menghancurkan, yang dipimpin oleh Panglima Abraham. Allah yang punya itu rumah disebut Baitullah. Allah tak mungkin tidur, Allah tak mungkin sare, Allah tidak akan berdiam diri ketika rumahnya, ketika hambanya akan dizalimi. Maka ke dalam surah Al-Fil, alam tarokai wa fa'ala rabbuka bi ashabil alam yaj'al kaidahum fi. Saat pasukan itu mendekat Ka'bah, semakin dekat pasukan bergajah namanya, tarmihim bihijaratin min sijil. Tadi awan, matahari tembus ke bawah terang, tiba-tiba awan seakan-akan menjadi gelap. Yang tadi suasana hening, tiba-tiba suara menggemuruh. Apa yang Allah datangkan? Segerombolan tentara yang datang dari sijil, yang disebut dengan burung ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Konon burung tadi membawa 3 buah, satu di paruh, satu di cakar kanan, satu di cakar kiri. Diturunkan, dijatuhkan, tidak ada yang tidak kena pasukan Abraham. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, maka kami jadikan mereka yang saat itu pasukan Abraham bagaikan dedaunan yang dimakan ular. Nah, ini sejarah pernah nak dihancurkan. Maka dalam hati Bapak Ibu, kita niat saat kita belajar, minta sambil tatawassul kepada Rasulullah, minta dengan Allah, sampaikan ya Allah langkah kaki kami, niat kami untuk datang ke rumah-Mu ya Allah. Amin Allahumma amin. Prinsipnya kita dipanggil, sudah dipanggil. Jadi ibarat datang memenuhi undangan aja lagi. Itulah tadi kenapa saya sampaikan di awal, mengucapkan kalimat talbiyah. Apa talbiyah itu? Nggih, ya Allah kami datangan ya Allah. Ya Allah kami datangan. Ya orang Banjar tuh. Allah sudah besaruan dah. Lawas sudah Allah besaruan. Jadi bukan masalah sugih atau tidak sugih, punya duit atau tidak punya duit, kemauan dan kesempatan. Tidak semua orang kaya itu punya kesempatan. Kadang-kadang kita yang belum punya uang, ternyata Allah berikan jalan dan Allah berikan kesempatan. Paling penting tadi, apa jadi sidin tadi? Niat. Niat itu bahasa lain adalah kemauan, pasang dalam hati. Maka paling tidak ada niat itu, mudah-mudahan diberikan jalan atau kemudahan menuju menunaikan niat tersebut. Dan di atas tiap-tiap rombongan onta yang ringan badannya dan datangnya dari segala penjuru atau pihak yang jauh. Maka kita yang dari Indonesia, nanti posisi kita ini bahasanya datang dari arah negeri Yaman. Maka Ka'bah yang 4 pojokan itu, 4 pojokan itu ada namanya. Istilahnya ada rukun Iraqi, ada rukun Syami, ada rukun Yamani, ada rukun Hajar Aswad. Karena rukun Hajar Aswad itu di situ andakannya Hajar Aswad tuh. Nah, kebetulan kita yang biasa datang dari arah Yaman itu ada cara pertama nanti orang dari arah Yaman, ada yang disebut nanti ini
miqat namanya. Di mana kita memulai masa niat. Itu masalahnya. Kita datang dari mana, nanti kalau dari arah Yaman, mana miqatnya. Kalau dalam kitab, itu namanya yulam lam. Kalau kita mutar datang dari arah Madinah, itu namanya nanti miqatnya ada namanya Bi'ru Ali atau Bir Ali. Kalau kita yang gelombang pertama, nah kita langsung ke ujung dulu. Kalau gelombang pertama itu biasanya dari Indonesia langsung ke bandara Madinah. Nah, berarti dari Madinah tuh di situ di Bir Ali kita kita mulai masuk di situ. Miqat pertama biasa kalau gelombang pertama tuh kita umrah dulu, umrah dari situ dari miqat Bir Ali. Sudah pertama di Madinah dulu kita ngambil barokah Masjidin Nabawi, ziarah makam Nabi, macam situ peninggalan-peninggalan bersejarah, tempat-tempat istimewa sekitar 9-10 hari. Nanti baru kita dibawa ke Mekah sampai hari puncak yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Lewat situ, nah baru pulang tanah air. Atau kita datang dari dengan gelombang kedua, berarti lewat bandara King Abdul Aziz, yakni dari Jeddah. Jeddah itu Bu, Jeddah itu bahasa Arab, bahasa Indonesia kita nenek perempuan. Nah, itu Jeddah tuh. Jad nenek laki-laki, kakek. Jeddah itu nenek atau nenek perempuan. Dari mana bahasa Jeddah itu? Pertama kali ternyata kisahnya di zaman Nabi Adam. Nabi Adam kan dalam surga. Cuman dalam surga itu kan sendirian, melihat burung berduaan, melihat ini ayam berduaan, terbersih pengen juga berdua. Belum lagi sempat minta, terlintas di hati Adam pengen punya pasangan. Nah itu tuh. Malam pas tidur, Allah perintahkan malaikat untuk menciptakan perempuan yang bernama, siapa namanya Bu? Hawa. Nah, maka kata kiai-kiai kami, kalau Adam laki-laki, Adam pas ngomong Adam mulutnya mingkem, takatuk Adam. Berarti lelakian itu ada banyak panggil kata. Gimana? Mohon maaf, amun bebinian Hawa ujungnya terbuka buntong. Tak banyak sedikit panggil dari lelakian. Nah, itu anunya cocokologi namanya, cocok-cocokan cuma itu. Itu kan pas bangun melihat seorang yang diidam-idamkan. Bahasa kita kan terbayang-bayang pengen juga. Langsung hendak meragap Nabi Adam. Ujar malaikat, kena dulu ada maharnya. Nah itu maharnya tuh. Apa? Membaca sholat. Wah, karena loh kok ada sudah Nabi Muhammad ya? Ini panjang ceritanya. Itu Nur Muhammad. Sudah Nabi Ibrahim, Nabi Adam dalam surga dengan Siti Hawa hidup bahagia. Yang tak suka adil. Sebahagia-bahagianya orang adil yang tak suka. Siapa namanya? Iblis. Sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah angkat jadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Aku ujar Allah nak jadikan Adam sebagai pemimpin khalifah di muka bumi. Ujar malaikat, itu ya nak diangkat jadi khalifah kami, yang suka berkelahi dia, yang suka menumpahkan darah dia. Kata malaikat, nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini ya Allah bertasbih, kami ini mensucikan engkau. Seakan-akan dia malaikat hebat kami daripada Adam. Tapi walaupun begitu malaikat ketika Allah perintahkan usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Semuanya malaikat maksudnya itu tunduk perintah Allah. Siap laksanakan perintah Allah, sujud kepada Adam karena dia sebagai khalifah. Illa iblis, kecuali iblis. Karena menentang perintah Allah, tidak menyetujui Adam sebagai pemimpin, aba wastakbar. Kenapa iblis itu tidak sujud? Aba, enggan, moh bahasa Jawanya. Makan nggih? Moh wastakbar lan rumangsa gumedhi.
Wa kana minal kafirin. Akhirnya iblis yang tadi dalam surga dilempar dari luar surga. Saat dilempar dikeluarkan dalam surga, itulah iblis memproklamirkan diri akan ku jerumuskan Adam dan anak cucunya. Kata Allah, monggo silahkan. Itulah memang tugas kamu nantinya. Tapi illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali orang yang beriman, orang beramal saleh, kalau tak bisa. Nah, ternyata di situ tuh saat Nabi Adam dan Siti Hawa bahagia di dalam surga, iblis, nah tuh ceritanya entah gimana ceritanya, disuruhnya mendekati sebuah pohon yang bernama pohon khuldi. Padahal dalam Al-Quran diceritakan wala taqraba hadhihi syajarah. Ojo nyedak sapa awakmu dam karo Hawa. Jangan berparakan hadap lawan Hawa. Hadhihi syajarah akan ini pohon. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kau dekat. Karena tapi kan iblis ini orang yang pandai manipulasi. Disebut manusia, disebut makhluk manipulatif. Yang putih dibilang hitam, yang hitam dibilang putih. Iblis. Sifat iblis. Makanya nanti saat kita beribadah haji Bapak Ibu, nanti saat kita akan melontar jumratul aqabah, jumratul ula, di saat itu kita berniat melontar sifat-sifat iblis yang ada dalam diri kita. Bismillah, Allahu Akbar, kayak orang perang aslinya. Bawa batu kan, tunjukkan Bismillah, Allahu Akbar. Itu kan simbol ketika Nabi Ibrahim juga digoda oleh iblis yang cerita nak nyembelih tadi tuh. Jadi iblis ngapa? Nak disembelih anak sesekoannya, lama udah nunggu disuruh sembelih pula, tak payahlah. Nah itu bahasa kita. Tahuan oleh Nabi Ibrahim Ismail, ini iblis dilempar itu. Nah, makanya sudah dilempar, dikeluarkan dari surga, maka iblis berusaha menggoda Adam. Bagaimana caranya Adam ini juga terkeluar dari surga? Digodanya bilangnya kalau makan buah nih, kau khuldi, kau akan kekal lama di dalam surga. Tapi tak kalah termakan berita, terprovokasi termakan berita hoak yang dibawa iblis, termakan Adam dan Hawa. Itu manusia. Manusia itu tetap kadang ibu punya khilaf, punya salah. Tapi sebaik-baik manusia yang punya salah adalah manusia yang bertaubat kepada Allah. Keluarkan Nabi Adam dan Hawa ke dalam dunia. Sedih bukan sesedihnya lagi. Nah, Nabi Adam Allah turunkan di daerah India, Siti Hawa Allah turunkan di Jeddah namanya tadi itu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat. Apa doa Nabi Adam dalam Quran? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makanya tadi amun kita naik haji itu jangan pernah berbilang, belum sanggup nampaknya aku naik haji ini, banyak niat aku dosa nih. Mana ada kayak gitu. Kita datang naik haji itu nak minta ampun lah sama Allah. Bukan berarti naik haji itu kita sudah tak berdosa lagi, sudah alim, sudah ahli ibadah. Tidak juga gitu. Justru kita nih di sinilah memang banyak dosa, ada dosa. Kami datang ke sana ya Allah nak meminta ampun. Nabi Adam pun salah, tapi sebaik-baik orang punya salah adalah orang yang tobat. Nabi Adam akui, aku salah ya Allah. Rabbana zalamna anfusana. Kami zalim terhadap diri kami sendiri ya Allah. Wa lam taghfir lana wa tarhamna. Tanpa tidak ampuni ya Allah dosa kami. Kalau kau tidak ampuni dan tidak kasihi kami, lanakunanna minal khasirin. Kami termasuk orang yang merugi. Sepanjang hari terus bercari, sama-sama bercari dan mengakui kesalahan. Ternyata pertemuan antara Adam dan Hawa itu di mana? Orang ibadah haji, orang tempat saat wukuf di Arafah namanya.
yaitu Jabal Rahmah namanya. Itu nanti menjadi tempat titik kumpul pada puncak ibadah haji. Ibadah haji tanggal 9 Zulhijjah dikenal hari Arafah. Berdiaman orang di situ putaran itu Jabal Rahmah yang disebut tanah atau Arafah. Makanya orang besok haji bila tanggal 9 Zulhijjah tidak berada di tanah Arafah, maka ibadah hajinya tidak sah alias batal. Nah, itu yang tak bisa ditunda-tunda tuh. Nanti kalau kita tawaf di Madinah itu tidak tertentu waktunya nanti. Yang jelas nanti setelah wukuf di Arafah. Tapi wukuf di Arafah tidak bisa ditawar. Maju mundur waktunya tetap tanggal 9 Arafah. Tempatnya juga tetap di situ, yaitu di tanah Arafah. Disitulah puncak ibadah haji, yaitu tempat pertama kali pertemuan antara Adam dan Hawa setelah lama terpisah. Ya Allah, dan bisa dibayangkan lagi Bu kita yang 40 hari meninggalkan keluarga, balik lagi ya Allah, susah kita bayangkan. Apalagi Nabi Adam 40 tahun-tahunan ibadah di surga enak-enak, sekali langsung tak enak rasa kita di dunia nih terpisah. Ya Allah, disebut Jabal Rahmah. Apa arti rahmah tuh? Kasih sayang. Nah, bahasa anak muda tuh pertemuan yang kuimpikan. Tadi suruh nyanyi ulang. Mohon maaf lah, menghilangkan ngantuknya. Ya, maklumlah mantan vokalis, bukan nonton penyanyi. Dulu kami di waktu di pondok kami biasa vokalis hadroh gitu kan, ada lomba-lomba itu di kesempatan ya. Masih tanom lah sedikit dari bapak tanom sedikit lah, jadi ada masih jiwa-jiwanya nih. Nah, itu sekedar memperkenalkan di situ agar paling tidak ini memotivasi kita untuk semangat nih, semangat dalam mempelajari dalam rangka nanti melaksanakan ibadah haji kebaik. Ada amalan saya sering sampaikan, paling tidak kan kita berapa bulan nih belajar nih Bapak Ibu, kita tuh harapan kita saat belajarnya sehat terus itu kan, urusan apa ini lancar dan sampai ke sana tak ada halangan satu apapun ya. Kemudian sehat walafiat dan ibadah yang kita laksanakan itu sukses semuanya dengan baik dan sempurna. Balik ke rumah tidak kurang satu apapun. Amin Allahumma amin. Itu mesti harapan kita semua. Karena pengalaman Pak, pertama kali naik haji kadang ada yang tertinggal. Inilah tertinggal, inilah belum, inilah tertinggal. Jadi mumpung belum lagi Bapak Ibu paling tidak berharap ada amalan namanya sholawat haji. Belum dapat ijazah niku saking Kiai kula teng Jawa Timur, Kiai Abdul Hanan bin Maksum. Kiai Abdul Hanan bin Maksum dapat ijazah dari Kiai ini, gurune Kiai Jauhari Umar, jenenge sholawat haji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus sholati wassalam fi lutfi wa afiyah wa salamah wa bulughil maram. Bagusnya itu dibaca sebanyak 11 kali. Umpama ba'da subuh 11, nanti ba'dal maghrib 11. Tak bisa 11, ayolah 7. Belum bisa juga 7, 3 lah dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdalus sholatu wassalam biridul afiyah wa salamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Niatnya mudah-mudahan digampangkan, dimudahkan segala apa yang kita hajatkan dalam ibadah. Kebetulan saya
Sebelum haji sudah amalkan, waktu dulu masih di pondok lah, sudah amalkan. Dan juga waktu dulu di pondok tak pernah terbersit loh bisa naik haji Pak dulu. Karena di pondok itu tiap tahun kiai kami itu mesti mengadakan manasik haji. Kita yang jadi santri ini ikutlah, nengoklah, nggak paham dah. Tawaf, oh itu tawaf, sah ini apa-apa, tahu luarnya cuma nggak paham. Tapi ternyata barokah ikut ngaji, barokah orang belajar. Ternyata satu saat Allah sampaikan hajat. Karena kalau pikir-pikir Pak, mohon maaf ya, ibarat harta tak ada apa-apanya. Kalau kami ini tak ada punya duit apa-apa. Orang tua punya kebun 3 baris, kalau awak dewe tak punya apa-apa. Tak tahu ada jalan, nah tak tahu boleh ya. Ada jalan tapi 2017 daftar itu tahun 2010, 7 tahun sempat nunggu 7 tahun. Alhamdulillah masih muda, masih sekitar umur berapa kemarin ya? Paling muda masih saat itu, kami suami istri paling muda lah, masih dimudahkan Allah pada saat itu. Amalannya itu antara lain ya, tapi mintanya kan sama Allah. Tapi tambahin lagi Pak, tambahin lagi sholawat, tambahin lagi surahnya yang lain, surah Al-Ikhlas, kemudian surat tanah, surat rumah. Gurau aja Pak. Saya tak ada tujuan tanah enggak Pak, tak ada tujuan rumah enggak, tak ada tujuan saya tak ada. Hari-hari kami ngajar cuma di pondok pesantren Al-Baqi Salihat. Ya ngajar cuma kami tidak ada punya kebun, tak ada punya toko, tak ada apa-apa, tapi alhamdulillah ada ya. Tapi umpama terpaksa dijual, tapi jangan sampai dijual rumah lah, ada lah, sudah siap lah ya. Nah itu aja. Nah, sambil artinya kita berserah diri, tawakal kepada Allah. Yang paling penting ibu-ibu sehat. Nah sehat ibu itu yang paling penting. Kalau sudah sakit ya susah kita. Nah itulah kita minta kepada Allah sekali lagi, mudah-mudahan niat kita menghadiri pengajian manasik haji, mudah-mudahan barokah kita ngaji, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah berikan mudah paham dalam mempelajari manasik haji ini. Amin ya rabbal. Ini baru permulaan mukadimah Bapak Ibu ya. Nanti hari Sabtu nanti ada lagi lain lagi gurunya. Di hari Selasa ya lain-lain seperti ini. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi afdhalus salatu wassalam fi dhikri wa afiyah wa salamah wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا